Oke, di sini kita akan bahas salah satu film action. Ya, film action. Film action asli. Bukan. Apaan tuh? Kamu nanya. Film ini merupakan serial Netflix yang tayang 2021 lalu. Film Shadow and Bone ini juga memiliki alur cerita yang seru banget dan CGI yang luar biasa. Lalu bagaimana alur filmnya? Mari kita bahas sama-sama. Jessie May yang berperan sebagai Alina Starkov dan Archie Renoux yang berperan sebagai Melin merupakan tokoh senter dalam film ini. Mengawali cerita masa kecil bersama di sebuah panti asuhan, hingga beranjak dewasa, mereka memutuskan untuk menuju camp di wilayah timur yang bernama East Ravka atau Ravka bagian timur. Mereka bergabung dalam tim yang akan melintasi sebuah tempat berbahaya yang dinamakan dengan Shadow Vault atau Lekukan Bayangan. Tempat tersebut dipenuhi oleh monster bernama Volcra yang siap untuk memburu daging-daging manusia. Tim dari camp tersebut dibagi menjadi dua pasukan. Grisha merupakan pasukan khusus dengan sihir yang mengerikan, dan Shadow Summoner merupakan pasukan pemanggil bayangan. Jadi di sini nggak ada pasukan khusus TNI, nggak ada. Jangan cari-cari ya. Grisha bersama dengan Mal dan Alina mendapatkan tugas untuk memasuki wilayah Shadow Vault. Suasana yang sangat mencekam hingga Grisha kewalahan dalam menghadapi monster atau Volcra yang datang silih berganti. Beberapa pasukan Grisha terluka akibat serangan Volcra. Sesaat ketika monster berhasil menggapai Alina tanpa Alina sadari, ia mengeluarkan kekuatannya yang bernama Sun Summoner atau pemanggil cahaya. Kabar tentang kekuatan Alina dalam sekejap menyebar ke penjuru dunia. Dan kekuatan ini dipercaya satu-satunya kekuatan yang mampu melenyapkan Shadow Vault bersama dengan kekuatan tanduk rusa putih. Mendengar tentang sang pemanggil cahaya di wilayah barat, pasukan Castbreaker bersama Jasper dan Inej mengambil kesempatan untuk berkompromi dengan pemerintah barat untuk menculik Alina. Tentu dengan imbalan yang tak cuma-cuma. Mereka berencana untuk melintasi Shadow Vault dan menculik Alina di wilayah timur. Di waktu yang sama, Jenderal Kirigan membawa Alina ke pusat kerajaan wilayah timur dengan dalih mengajarkan Alina untuk mengontrol kekuatannya. Jenderal Kirigan memiliki maksud lain dengan menguasai kekuatan Alina, maka mampu menguasai Shadow Vault. Di episode ke-7 akan diperlihatkan bahwa Jenderal Kiriganlah yang menyebabkan Shadow Vault ini terbentuk. Maka dengan menguasai kekuatan dari Alina, Jenderal Kirigan mampu menguasai dunia dengan kehendaknya. Mal yang mengetahui niat busuk dari Jenderal Kirigan berinisiatif untuk mencari Alina di kerajaan timur. Namun, keinginan Mal ditolak oleh pimpinan camp dan justru memberi tugas kepada Mal dan beberapa prajurit untuk mencari rusa putih. Ketika dalam bertugas, Mal dan teman-temannya diserang oleh beberapa pasukan yang mengakibatkan Mal terluka parah dan semua rekan yang bertugas mati di tempat. Tetapi sebelum Mal tertatih untuk kembali ke camp, Mal melihat seekor rusa putih besar dengan tanduk melingkar ke atas layaknya mahkota. Sesampainya di camp, Mal segera melaporkan tentang apa yang terjadi dan tentang apa yang dia lihat. Tentu, Mal bersikeras untuk menjadi perantara antara camp dengan kerajaan tentang keberadaan rusa tersebut. Dan yang pasti, bertemu dengan Alina serta memberi kabar tentang rusa tersebut adalah tujuan utamanya. Sedangkan
penduduk kerajaan terkejut melihat kekuatan sang pemanggil cahaya yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ketika Alina berada di kerajaan, Alina maupun Mal saling menuliskan surat. Karena pada zaman itu tidak ada WA, Instagram, apalagi Twitter. Tetapi tak satu pun surat itu sampai ke mereka, bukan karena sinyal jelek. Itu merupakan cara licik Jenderal Kirigan agar Alina mampu melupakan Mal dan mempercayai dirinya. Mal yang sudah bergerak menuju kerajaan menjumpai banyak rintangan. Lagi-lagi, itu adalah skenario Jenderal Kirigan untuk menyingkirkannya. Namun, tanpa Jenderal Kirigan sadari, ibunya membeberkan rencana besarnya kepada Alina dan membantu Alina untuk melarikan diri dari istana. Keberuntungan dimiliki oleh pasukan Kasbrenner, di mana mereka sudah hampir mengalami kebuntuan ketika menculik Alina. Namun, ketika Alina bersembunyi di dalam kotak besar yang berada tepat di kereta kuda, dengan tenang mereka memacu kereta kuda menjauh dari istana. Namun, keberuntungan mereka tak bertahan lama. Ketika Alina menyadari bahwa dirinya masih dalam bahaya, Alina pun melarikan diri ke dalam hutan. Ketika bersembunyi di dalam hutan, tiba-tiba Mal menepuk pundak Alina dari belakang. Mereka pun menuju tempat di mana Mal menjumpai rusa putih tersebut. Dan saat Alina mendekati rusa putih itu, pasukan Jenderal Kirigan menembak rusa itu hingga akhirnya mati. Tanduk rusa yang sudah diamankan oleh Jenderal Kirigan dimasukkan ke dalam dada Alina dan menyatukan kekuatan mereka. Jenderal Kirigan dan Alina mulai memasuki Shadowford dengan berniat untuk memperluas bayangannya. Pasukan Kasbrenner dan Mal berhasil menyusup ke dalam kapal. Dan pertarungan antara Mal dengan Jenderal Kirigan akhirnya terjadi. Saat Mal hampir putus asa, tiba-tiba Volcra datang berbondong-bondong menyerang Kirigan. Hingga Mal dan Alina berhasil lolos. Oke guys, jadi itu review dari film Shadow and Bone kali ini. Pesan yang bisa diambil atau pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah jangan pernah merokok di toilet sekolah. Oke, itu aja mungkin yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Support terus video ini dan dukung terus, beri like, komen, atau subscribe kalian agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Bye-bye.